Nama Isana dan Airlangga sudah tidak asing lagi di benak kita. Lalu, dari mana sih asal mula istilah nama Isana tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo sahabat semua, dari Sabang sampai Merauke, dunia dan akhirat, berjumpa lagi bersama Kakak Pangki Restu di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Kerajaan Medang. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Empu Sindok memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ibu kota Kerajaan Mataram tersebut terletak di daerah dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Nah, selanjutnya Empu Sindok ini mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Isyana menggantikan dinasti Sailendra. Sumber sejarah Kerajaan Medang di Jawa Timur antara lain terdapat dalam prasasti Pucangan, prasasti Anjuk Ladang dan Peradah, prasasti Limus, prasasti Sirah Keting, prasasti Wurara, prasasti Semangaka, prasasti Silet, prasasti Turun Hyang, dan prasasti Ganda Kuti. Adapun sumber lain yaitu berita dari India dan Cina. Pendiri Kerajaan Medang adalah Empu Sindok sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakaihino, Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok memerintah tahun 929 sampai 948. Setelah itu Empu Sindok meninggal digantikan oleh anak perempuannya yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Nah, ia menikah dengan Sri Lokapala dan dikaruniai seorang putra yang bernama Sri Makutawang Suwardana yang kemudian naik tahta dan menggantikan ibunya. Sri Makutawang Suwardana digantikan oleh Sri Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikrama. Berdasarkan berita dari Cina, disebutkan bahwa Dharma Wangsa pada tahun 990 Masehi mengadakan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Akan tetapi, upaya ini mengalami kegagalan. Nah, pada tahun 1016, Raja Wurawari menyerang Dharma Wangsa. Diduga penyerangan ini terjadi atas dorongan kerajaan dari Sriwijaya. Serangan ini terjadi pada saat Dharma Wangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Airlangga, yaitu putra Raja Udayana dari Bali. Peristiwa ini menewaskan seluruh keluarga raja termasuk Dharma Wangsa sendiri. Hanya Airlangga dan pengikutnya Norotama yang selamat dari peristiwa tersebut. Bersama pengikutnya Airlangga bersembunyi di Wonogiri, hutan gunung. Dia hidup sebagai pertapa. Nah, pada tahun 1019 Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharma Wangsa oleh para pendeta Buddha. Airlangga mengadakan pemulihan hubungan dengan Sriwijaya, bahkan Airlangga turut membantu Sriwijaya dalam menghalau serangan dari Raja Kolamandala, India Selatan. Selanjutnya pada tahun 1037 Masehi, Airlangga menyatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharma Wangsa. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaan dari Daha ke Kahuripan. Nah, pada tahun 1042 Masehi, Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Namun, putrinya menolak dan memilih menjadi pertapa dengan nama Ratu Giri Putri. Nah, selanjutnya Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan, yaitu Panjalu dan dengan ibu kota Daha dan Jenggala yang beribu kota Kahuripan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari Selir. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang ini bergantung kepada pelayaran dan perdagangan.
Nah, kerajaan Sriwijaya menjadi saingan berat bagi kerajaan Medang. Karena pada waktu itu Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut antara India, Indonesia, India, Cina. Hal ini yang menyebabkan Raja Dharmawangsa berusaha mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Selanjutnya pada masa pemerintahan Airlangga, pelabuhan Ujung Galuh di Muara Kali Brantas diperbaiki. Pelabuhan Ujung Galuh ini kemudian menjadi bandar perdagangan yang sangat ramai ya. Jadi itu pada bidang sastra pemerintahan Dharmawangsa ya, kitab Mahabharata itu disadur dalam bahasa Jawa kuno. Selanjutnya pada masa pemerintahan Airlangga, Empu Kanwa menggubah kitab Arjuna Wiwaha. Oke sahabat semuanya, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.